dengan ya. Mohon maaf tidak open cam karena memang baru safar ya di perjalanan. Ini sambil nyetir sebenarnya, masih sambil nyetir ya. Para asatidzah sekalian, kemarin kita masih ya dalam lingkup membahas tentang konsep unity of knowledge. Kalau tidak salah pekan kemarin itu kita terpotong asar dan ba'da asar itu kita tidak lanjut ya. Betul ya kemarin ya, teman-teman? Lanjut sebentar Ustadz. Tadi Sebentar. sinyal Oh, Ustadznya lanjut terputus. sebentar. Lagi ada yang Oh jawab ya, terputus. ya betul. Pekan kemarin baru syafar dan kebetulan kuota internet habis lah mau gimana lagi ya? Di perjalanan kuota habis, iya bener lanjut tiba-tiba terpental gitu ya. Nah, Ustadz. Kamu Ah, Ustaz. Ya tidak masalah lah lah Mbak Sa. Itu karena kuota habis lah mau gimana nyari kuota sambil jalan juga udah habis waktunya. Ya sudah gitu akhirnya tidak lanjut ya. Iya ingat saya. Tapi Apa ada yang Ustadz? jangan gimana? Sepertinya itu materinya mau dilanjutkan atau tidak ya Ustadz? Anak penasaran sama jawabannya Ustadz. Oh kemarin ada pertanyaan apa ya? Kemarin itu pertanyaannya ini Ustadz. Ada ibu yang dia itu Oh punya iya, anak bayi. iya benar. Ya eh, tentang unity of knowledge ya. Ini maaf ya sambil safar Ci. Jadi tidak bisa pakai stylus pen. Ada stylus pen tapi untuk ngorek-ngorek aja nggak bisa ya. Masih sambil safar gitu. Em, dalam konteks pengabdian kepada masyarakat itu tadi em, menyalurkan dana ya dari pemerintah kepada santri difabel itu. Desember harus pelaporan semua. Itu kebetulan dari Stigma itu tak ajak itu si Ibnu sama Rizkiana ya. Mas Ibnu sama Mbak Rizkiana itu tak ajak. Ini eh, dalam kondisi yang di jalan gini jadi kebetulan tadi berhenti tapi langsung azan gitu dan sholat gitu dan ini lanjut lagi perjalanan. Kemarin kita unity of knowledge. Jadi gini ya, bahwa ilmu pengetahuan itu sumbernya satu. Kenapa itu hubungannya dengan pengantar studi Islam? Karena mendekati mendekati untuk memahami Islam gitu ya. Itu ya dengan ilmu gitu ya. Jadi untuk membuka eh, bahkan hidayah itu saja datangnya itu dari ilmu gitu ya. Jadi orang yang berilmu itu memang eh, memiliki fadilah yang luar biasa di hadapan Allah itu apapun itu kuncinya dengan ilmu gitu ya. Wah, unity of knowledge itu sebetulnya ingin menjembatani bahwa eh, ilmu apapun itu sumbernya dari Allah karena sejatinya apa yang ada di muka bumi ini, bumi alam seisinya, manusia semuanya itu bersumber dari Allah. Maka ilmu itu tunggal sebetulnya. Ya, kemudian dalam perjalanannya manusia melakukan pembabakan ilmu, ada ilmu agama, ilmu umum gitu ya. Itu tidak masalah dalam koridor sebagai pembagian saja gitu ya. Tetapi em, minimal melalui unity of knowledge itu kita paham bahwa oh ternyata semuanya penting itu yang pertama. Sehingga mendekati segala sesuatu ya bisa juga itu lewat berbagai macam pendekatan gitu. Nah, pendekatan itu merujuk pada apa sih? Pendekatan itu merujuk pada disiplin ilmu tertentu atau interdisipliner atau multidisipliner ilmu tertentu gitu loh. Jadi ketika kita berbicara tentang pendekatan, ya merujuk pada disiplin ilmu tertentu. Didekati dengan ilmu akidah. Ilmu akidah itu juga satu disiplin ilmu gitu ya. Dekati dengan ilmu akhlak, dekati dengan eh Ana berarti kemarin nyinggung tentang isi dari buku Ana tentang pendidikan akhlak kontekstual misalnya ya. Jadi em, buku 2000 berapa itu ya? 2017 cukup lama itu ya.
Di ini ada kok di Google Books. Di Google Books ada itu. Pendidikan akhlak kontekstual itu karya saya 2017 atau 18 ya, lupa. Udah lama itu. Itu kenapa misalnya pendidikan akhlak ya. Pendidikan akhlak kontekstual itu sudah ada tiga terma ya. Tiga disiplin ilmu berkonvergen menjadi satu ya. Pendidikan itu sendiri gitu ya. Pendidikan sendiri. Di situ ada tentunya ilmu pendidikan. Segala sesuatu yang berbicara tentang bagaimana pendidikan itu. Konsep pendidikan. Kemudian ada akhlak. Ilmu tentang akhlak. Kemudian ditambah satu tentang kontekstual. Itu ada juga itu disiplinnya. Atau minimal ya satu konsep lah tentang pemahaman kontekstual ya. Konsep pendekatan kontekstual itu sudah mafhum. Kalau dalam konteks pendidikan ada namanya contextual teaching and learning gitu ya. Pembelajaran berbasis konteks. Kemudian itu dikaitkan dengan akhlak. Terus dikaitkan dengan pendidikannya. Maka pendidikan akhlak kontekstual. Jadi kenapa itu penting? Ya karena memang akhlak itu harus dinamis, misalnya gitu ya. Akhlak itu harus dinamis gitu ya. Em, Pak, di tengah berkembangnya kebudayaan peradaban manusia, maka di situ kajian tentang akhlak harus dinamis gitu ya. Harus dinamis sehingga ya entah itu menjawab apa enggak, tetapi minimal bisa eh, menjadi titik terang gitu ya atas semua permasalahan kayak gitu ya. Anak menuliskan di sana tentang ini misalnya konsep baik buruk apa baik buruk benar salah gitu ya. Ada orang itu di dalam akhlak misalnya menggunakan kata baik, ada menggunakan kata buruk. Kita sering dengar itu. Kadang menggunakan kata benar, kadang salah. Ini baik loh, ini buruk loh. Ini benar loh, ini salah. Lah maka dalam buku Ana itu ya pemikiran Ana namanya buku sendiri ya. Makanya jangan takut nulis buku sebenarnya. Kalau itu manfaat pahalanya dua gitu. Kalau itu tidak manfaat tapi nggak menyesatkan ya minimal satu lah ya. Seperti layaknya hakim. Eh, tapi kalau itu kemudian em, menyesatkan gitu ya, membuat ini gitu. Ya tapi saya kira em, semua ada min plusnya ya. Orang itu menulis pendapat buku dan sebagainya. Dengan tujuan baik gitu aja minimal. Jadi Anda kemudian menangkap tentang fenomena orang mengecap sesuatu, kadang dengan baik buruk, kadang dengan benar salah gitu ya. Jadi eh, dengan berbagai referensi, diskusi dengan guru besar, tokoh gitu ya. Kemudian sampailah pada kesimpulan bahwa eh, kata baik buruk benar salah itu harus ditempatkan pada posisi yang tepat gitu ya. Jadi kemarin Anda pakai contoh satu simulasi tentang apa yang secara konteks itu banyak loh terjadi di mana-mana. Ini kan kemarin kita menggunakan istilah apa seorang ibu yang melacurkan diri ya. Dan itu banyak. Muslim jadi pelacur, punya anak dan anaknya ingin menjadi anak baik. Atau pencuri, ya profesi maling, pencuri gitu ya. Atau apa ya? Banyak ya posisi apa profesi-profesi yang kurang baik gitu ya. Penjual narkoba itu punya anak-anaknya itu enggak boleh makan narkoba itu, enggak boleh konsumsi gitu. Jadi banyak hal yang dilakukan orang gitu ya, tidak sesuai hati nuraninya, tetapi ketika dia membangun keluarga, anak, istri, ingin yang mereka tetap baik. Keluarga terdekat tidak ingin gitu ya. Hmm. eh ada yang pada tahap tidak terpaksa namun terus, ada yang terpaksa itu situasi konteks banyak hal gitu. Nah, kemarin kita
pada seorang ibu yang seperti itu, kemudian anaknya ingin ditumbuh besarkan dengan agama yang kuat, gitu kan ya, ilmu pengetahuan umum yang lain yang kuat, gitu, skill, pokoknya ada knowledge, value, skill, semua baik gitu, ijazah sampai pendidikan tinggi. Nah, itu kalau dibedah dengan konsep baik buruk benar salah di dalam buku pendidikan akhlak kontekstual saya, itu ini lagi-lagi pendapat saya itu gini, eh, baik buruk baik buruk itu pada wilayah pemikiran. Ini pendapat saya ya. Jadi ya semoga tidak menyesatkan sih ya. Jadi baik buruk itu kita eh, gunakan untuk tahap pemikiran gitu ya. Benar salah itu baru bisa kita gunakan pada tahap perbuatan gitu. Jadi manakala orang itu pada tahap pikiran gitu ya, pemikiran itu, maka kita bisa mengatakan itu baik buruk gitu ya. Tetapi kalau benar salah itu di situ pada tahap perbuatan, misalnya gitu ya. Jadi ibu itu tadi dia punya pemikiran ya, punya pemikiran yang baik gitu ya. Punya pemikiran yang baik ya, berkaitan dengan anaknya itu tadi gitu. Tetapi dilakukan dengan perbuatan yang salah gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi gini, kalau dalam konteks pemikiran itu maka kita bisa menggunakan istilah baik buruk tadi ya. Kalau pada tahap perbuatan itu benar salah. Maka klaim ini benar ini salah itu sebetulnya ketika sudah sampai pada tahap perbuatan gitu ya. Maka dengan terma-terma ini diharapkan lebih tercerahkan sebetulnya di dalam buku saya itu, maksudnya untuk kita bisa mendekati satu peristiwa kontekstual seperti itu. Maka ibu tadi itu dia punya pemikiran yang baik sebetulnya, tetapi dilakukan dengan perbuatan yang salah. Lah, ada itu orang yang punya pemikiran baik, tetapi dilakukan dengan perbuatan yang salah. Ada juga orang yang punya pemikiran buruk, tetapi dilakukan dengan perbuatan yang benar. Ada gitu. Ada juga orang itu yang sudah punya pemikirannya buruk, dilakukan dengan perbuatan yang salah. Lah, yang disebut sebagai perbuatan berakhlak itu, kalau dalam buku saya di kontekstual itu, ya pada tahap pemikiran baik, kemudian dilakukan dengan cara yang benar gitu. Jadi itulah kesempurnaan gitu ya pada tahap pemikiran dan juga perbuatan. Eh, Dia bisa eh, memiliki posisi apa eh, baik dan benar gitu ya. Lah, pada situasi konteks seperti itu, maka kita bisa memutuskan apa eh, nilai yang kemudian kita berikan pada itu. Sebentar ya.
Mbak, Mas, semuanya? Terdengar, Ustadz. Ya, jadi gitu tadi. Maka kalau belum sampai pada tahap perbuatan, kalau menurut pendidikan akhlak kontekstual yang kemudian itu ya pemikiran anak sendiri ya, itu jangan kita menggunakan terma tentang benar dan salah gitu ya. Tetapi baik dan buruk misalnya gitu. Jadi ini cuma satu ide saja sih di dalam memecahkan satu problematika gitu ya. Ah, eh, lagi-lagi tetap yang kesempurnaan akhlak ya berarti ada pada eh, pemikiran yang baik dan eh, perbuatan yang benar gitu ya. Kemudian dalam peristiwa itu tadi itu sebenarnya termasuk perbuatan berakhlak apa tidak gitu ya. Maka kita bisa simpulkan ya ini belum gitu ya, tidak gitu ya. Nah, inilah cara untuk bisa membedah gitu, mendekati satu problematika. Termasuk orang ada peristiwa orang itu apa hmm, eh, mencuri untuk kemudian ada kepala rumah tangga kesulitan ya keluarganya kelaparan dan lain sebagainya. Dia mencuri hanya untuk memberikan makan anak istrinya yang kelaparan, memperjuangkan itu semua karena nggak punya pekerjaan gitu ya. Nah, peristiwa seperti itu maka patut kita hargai untuk pada tahap pemikiran ya. Ini termasuk baik ya. Jadi pemikiran sebentar lagi ya. Putus-putus gitu. Jadi seperti itu ya kurang lebih tawaran dari pendidikan akhlak kontekstual. Itu salah satu contoh saja. Kemudian pada hal lain gitu saya kira banyak ilmu pengetahuan yang kemudian eh, bisa eh, kita gunakan untuk mendekati berbagai macam persoalan ya, berbagai macam hal. Itu saya kira cukup banyak ya. Eh, termasuk ini masih pada seputar perbuatan akhlak ya misalnya. Contoh lain misalnya ya saya kira ini ada akhlak, ada fikih ya. Jadi berkenaan dengan akhlak dan fikih misalnya eh, contoh lain misal gini, ada seorang anak yang kemudian dia apa sudah menanti-nanti perbuatan apa ibadah haji ya, ibadah haji misalnya gitu ya. Jadi ada dua kakak beradik yang dia sudah mendaftar haji cukup lama. Tiba saatnya berhaji, kemudian pada waktu dia berhaji eh, tahun itu orang tuanya, ibunya misalnya itu sakit keras gitu. Yang satu rela membatalkan hajinya karena uangnya untuk biaya pengobatan operasi yang cukup serius sampai dia tidak bisa membayar haji, rela gitu ya, mengorbankan hajinya karena keuangannya. Yang satu dia tidak mau eh, membantu karena haji cukup mahal pelunasan, tidak punya cukup uang untuk membantu ibunya dan dia meneruskan untuk haji gitu ya. Sama-sama orang baik, sama-sama orang yang rajin sholat, sama-sama orang yang tekun beribadah gitu ya. Sholat 5 waktu, jamaah, tertib semuanya. Tetapi yang satu membatalkan hajinya demi biaya pengobatan ibunya, yang satu tetap lanjut berhaji. Ya karena sudah antri
20 tahun ya, kesempatan sekali seumur hidup untuk mendapatkan haji yang mabrur gitu. Dengan momen seperti itu yang satu tetap berangkat gitu. Dengan mengatakan maaf tidak bisa membantu ibu, tidak bisa menunggu ibu, tetap berangkat haji. Yang satu, saya tidak berangkat demi ibu, uang untuk biaya dan lain sebagainya. Lah, untuk menyikapi kasus yang seperti ini coba. Kalau menurut antum misalnya, coba gunakan eh, analisis anak yang awal tadi misalnya kalau relevan, kalau cocok. Atau gunakan ilmu lain itu juga bisa. Kalau pada masalah seperti ini, coba itu bagaimana dalam konteks perbuatan akhlak, bagaimana dalam konteks amal ibadah fikih gitu ya, eh, pelaksanaan syariat ibadah haji gitu ya, mana yang mendapat, mana yang kemungkinan gitu ya, kemungkinan Allah ganjar dengan haji mabrur gitu ya. Coba itu. Kan kita sering menghadapi posisi-posisi seperti itu. Nah, itu coba eh, bagaimana kemudian analisis itu bisa kita lakukan ya dalam situasi seperti itu. Inilah yang disebut sebagai pendekatan ya. Pendekatan studi Islam juga ini ya. Jadi dalam mendekati gitu ya masalah keagamaan itu kan urusannya sama akhlak, urusannya sama fikih ya. Ya, coba ada yang bisa berpendapat itu gimana itu? Eh, Mana pertanyaannya misalnya, mana anak yang kemudian kemungkinan ya diganjar mendapatkan pahala haji mabrur yang mana itu? Bagaimana posisi anak yang kemudian tadi tetap berhaji tetapi tidak membiayai ibunya, sepulang haji tetap menjadi haji yang rajin jamaah, dermawan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana posisi haji itu? Apakah haji mabrur? Nah, ini dipisah-pisah dengan satu pendekatan-pendekatan yang cukup banyak bervarian gitu. Coba ada yang bisa berpendapat mana kiranya yang mendapatkan haji mabrur itu dari dua anak tadi, dua orang anak tadi. Ada yang bisa berpendapat? Tafadhol? Ustaz, anu Ustaz, Halo? Oh ya, tafadhol. Gimana gimana? apa mungkin anak yang tidak jadi haji itu niatnya itu sudah mendapatkan pahala haji mabrur dan dia mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua Ustaz. Jadi mungkin dia yang lebih mulia di mata Allah Ustaz. Teman-teman, untuk presensi dikirim di grup WhatsApp bisa ya? Untuk Bisa, presensi? Ustaz. Ya, Bisa. karena belum bisa login C. Login di mana? Siakat karena datanya lost semua, belum bisa login. Ini anak harus mengurus anak baru demam panas gitu. Periksa di klinik ya. Kita cukupkan nggak apa-apa nggih? Kita diskusikan lagi pekan depan. Bagaimana teman-teman? Baik, Ustaz, nggak apa-apa. Baik Ustaz, nggak apa-apa. Subhanallah. Pak, Ya, Sam, oh, Ustaz. Afwan. Jadi ya ginilah aktivitas di Ahad. Mungkin antum semua juga berkeluarga dan punya anak dan lain sebagainya. Ya silakan nikmati em, waktu luang 2 jam ya sampai maghrib. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak mengurangi kualitas perkuliahan kita ya. Kita cukupkan saja, tidak apa-apa. Afwan. Eh, Apa yang Anda contohkan bisa dilengkapi dengan contoh-contoh lain di pekan depan kita diskusikan lagi. Mudah-mudahan besok bisa share materi seperti biasanya, PowerPoint ya, bisa lebih memahamkan pemahaman. Gitu ya. Nanti yang izin tidak masuk alfa ataupun sakit bisa di-share di grup saja, yang enggak ya enggak usah, supaya bisa direkap dikasih tanggal. Nanti siapa yang mengirim bisa? Ketua kelas atau apa? Sekretaris, Ustaz.
Oh, sekretaris ya. Baik, nanti Ana tunggu untuk sekretaris mengirim. Mungkin hadam ini syukran ala ihtimamikum jami'an ya natatim hadadan speaker atika faratil majlis. Subhanakum Subhanallah warahmatullahi wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha bihamdika illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu Assalamualaikum ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.